Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, akhinatul kiram, Soibul Bait Bapak Slamet Diharno yang ada di depan kita, yang berdiri samping saya, juga yang terhormat Ibu Sutiah. Kebetulan ada keluarga yang dari daerah datang sini. Ibu Sutiah adalah istri tercinta dari Bapak Slamet Diharno. Ibu Sutiah keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi. Yang terhormat sahabat kami, orang tua kami, Bapak Zewito yang ada di ruangan dalam. Ada satu tokoh kita, Bapak Zakaria. Waktu itu ada Pak Warno. Yang terhormat Ibu RT 04 ada Ibu RW, ada Ibu RW. Yang terhormat ibu-ibu marawis yang tetap eksis, warnanya mantap, hampir tampil ganti, luar biasa berkah, masih muda-muda. Mudah-mudahan wajah surga ini betul-betul jadi penghuni surga, amin. Di kesempatan pada siang hari ini, kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kepada Allah Ta'ala atas curahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kita semua, sehingga pada kesempatan siang ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini, majelis Halimatul Urs. Insya Allah penuh dengan barokah, amin. Dan tidak lupa berkhusus pada Nanda Mas Alfi yang hari ini sangat berbunga-bunga, sedang menantikan hari-hari yang tinggal menunggu jam saja. Tanggal berapa? 24, hanya menunggu hitungan jam, bukan hari. Kalau 2 hari 24 jam, ya, kali 2. Tidak lupa salat serta salam semoga dicurahkan Allah SWT atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, hadza sayyidul anbiya'i wa ajrul asfiya'i wa akramul habaib, orang yang terbesar daripada orang terpilih, orang yang termulia di antara orang yang dicintainya. Mudah-mudahan sang beliau dapat nanti kita dari penghisaban hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, mohon izin saya berdiri ya di depan para tamu yang terhormat ini, bukan untuk ceramah. Saya hanya ingin berhikmah pada Nanda Mas Alfi yang konon kabar sebentar lagi akan menikah dengan seorang gadis pujaan hati, namanya Mbak Susi Herawati. Nama yang indah, pilihan yang tepat, mudah-mudahan menjadi abadi. Saya nanya sama keluarganya, masa ibunya cita-cita yang tinggi, pengen hidup bukan hanya semati, tapi sehidup sesurga. Istri nanti jadi permaisuri, bidadari, Mas Alfi jadi rajanya, amin ya. Jadi bukan untuk ceramah, namun sekedar ingin berhikmah. Apa itu hikmah? Tahu hikmah? Apa hikmah? Hikmah itu adalah mengamalkan amalan sunnah. Kita diundang beliau Bapak Slamet Diharno dalam rangka untuk mengantar putranya Nanda Mas Alfi yang insya Allah tanggal 24 akan melaksanakan, yaitu perjanjian suci
agung dan sakral. Kalau dalam agama Islam disebut sebagai mitsaqun ghalidh, perjanjian yang kuat. Jadi pernikahan antara suami istri yang dipun secara sah dianggap seperti perjanjian antara Nabi dan Allah, antara Allah dan Nabi untuk menjalankan tugas-tugas kenabian. Ini namanya mitsaqun ghalidh. Islam memandang bahwa pernikahan adalah merupakan sesuatu yang agung dan sakral, bernilai ibadah pada Allah, dan sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah itu indah, mudah. Jadi salah satu yang telah dilakukan oleh Mas Safi saat ini sedang bersiap diri untuk melangsungkan akad nikah. Nikah itu adalah sunnah Rasul. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah peraturanku, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, falaysa minni, maka dia bukanlah dari golonganku. Alhamdulillah Mas Alfi sudah punya calon pendamping hidup. Berarti kalau orang sudah menikah, maka separuh dari agamanya sudah dia kekalkan. Orang yang benci kepada pernikahan, benci kepada sunnah Rasul lainnya, belisamini, maka Nabi kita tidak akan mengaku sebagai umatnya dan bukanlah dari golonganku. Falisamini, kata Nabi. Wa inna min sunnati nikah, sesungguhnya nikah itu sebagian sunnahku adalah nikah, kata Nabi. Jadi nikah itu merupakan sunnah yang paling agung. Tidak ada ibadah sunnah yang paling besar kecuali hanya nikah. Faman habani, barang siapa yang cinta padaku, falistanna bisunnati, maka hendaklah ia menempuh jalanku, yaitu nikah. Ibu pernah nikah, Ibu? Pernah nikah? Saya rasa ibu yang di sini semua, hampir semuanya sudah pernah menikah. Kalau nikah itu dianggap sebagai pernikahan sunnah yang paling agung, maka barang siapa yang sudah menikah, maka berarti ia telah menjaga separuh agamanya. Man nakaha faqad hasana nisfa dinihi. Barang siapa menikah, kata Nabi, berarti dia telah menjaga separuh agamanya. Setelah menikah itu yang berat. Apa itu? Falyattaqillah, hendaklah kalian bertakwa pada Allah. Setelah nikah ada perintah supaya kita bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah kesatuan daripada ilmu, amal, dan istiqomah. Ulama berkata, qaulul ulama at-taqwa majmu'in wa amal istiqomah. Takut adalah terpadunya antara ilmu, amal, dan istiqomah. Setelah menikah nanti, maka ada kewajiban. Yang paling utama adalah setelah nikah itu untuk menjaga agar tetap terjaga, terpelihara, agar senantiasa suasana damai dan rumah tangganya. Maka Allah perintahkan falyattaqillah, maka hendaklah kalian bertakwa pada Allah. Fisdalil akhir, dalam menjaga separuh lainnya. Semua rasa kalau menikah itu bisa melakukannya, tidak ada yang merasa keberatan. Meskipun biaya untuk acara itu besar nilainya, namun bagaimanapun sebesar apapun itu akan menjadi bagian dari, karena kita merasa cinta pada Rasulullah, sehingga yang dilakukan oleh Syaikhul Bait Bapak Samudra Harno dan Ibu Sutia ini merupakan sebuah
niat yang agung, sakral. Dan tentu kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang jadi niat dari Sayyidul Bait Allah kabulkan. Terus kita tambahkan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu saja sangat berkewajiban untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Ibu, kita tahu Bu, rumah tangga yang harmonis itu adalah seperti apa Bu? Seperti apa? Damai. Ya, sebetulnya cermin dari orang yang beriman, rumah tangga yang damai manakala bapaknya dia taat pada Allah dan Rasulnya, istrinya pun bisa menjaga amalan sunnah Rasul, tahajudnya dia jaga, Tuhannya dijaga, potensi untuk menjadi orang yang mulia, insya Allah yang damai akan dapat terwujud. Karena setelah kita menikah, ibu-ibu semua yang cantik-cantik ini punya kewajiban yang sangat berat. Nikah sudah kita lalui, separuh agama sudah kita kekalkan, namun ada separuh lainnya adalah takwa pada Allah. Karena di dalam agama ini bukan hanya nikah, ada kewajiban lainnya setelah menikah, maka kita harus selalu ingat pada Allah bahwa nikah merupakan perintah Allah dan sudah baginda Rasulullah, maka kewajibannya adalah agar pernikahan ini bisa terwujud senantiasa damai. Maka akan damai manakala keluarga itu bisa menjaga amalan-amalan sunnah dan fardunya, sehingga apa? Akan terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. 3 dimensi inilah yang harus kita kekalkan. Apa sakinah? Apa sakinah? Sakinah itu kalau dibahasakan menggunakan bahasa orang kampung, sesuatu yang tajam. Tajam itu ya seperti kita menggunakan alat pisau, kalau tajam maka mudah digunakan, cepat untuk mengambil sikap bagaimana agar kita tidak terlena dengan keterpurukan. Kita senantiasa adukan pada Allah. Itulah disebut adalah sakinah. Keluarga yang sudah pandai bersyukur, kalau kita jelaskan bahwa sakinah adalah merupakan orang yang pandai bersyukur, kasih sayangnya ada, kemudian ada sikap qanaahnya, sikap tawadu ada, sikap waroknya ada. Itulah namanya keluarga yang sakinah. Yang kedua adalah mawaddah. Pengertian mawaddah adalah komunikasi, yang pandai berkomunikasi dengan keluarga, pandai berkomunikasi dengan istri, suami, mertua, anak, dan mantu. Komunikasi tentu saja berhikmah dengan kasih sayang. Kalau keluarga itu sudah pandai bersyukur, pandai berkomunikasi dengan kasih sayang, yang adalah warohmah, berhikmah dengan kasih sayang, senantiasa lebih mengutamakan, mengedepankan bentuk kasih sayang antara suami dan istri. Kiranya sebagai pengantar dari Mas Alfi yang sebentar lagi akan mengawali bahtera rumah tangga, pesan yang terakhir, maka janganlah terlena. Pernikahan ini bukan hanya untuk senang sementara. Kalau bisa jadikan pernikahan yang pertama dan terakhir, buatlah pernikahan ini untuk selamanya. Kenapa? Kalau orang yang bertakwa, suami istri nanti betul akan terpisah, maka nanti akan Allah pertemukan kembali di surganya Allah jika kita tetap konsisten di dalam menjaga amalan sunnah. Nikah itu adalah mudah dan indah, namun untuk menjaganya yang tidak mudah. Banyak teman kita yang tenggelam di dalam menjaga hasil pernikahannya. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan egonya, lebih cinta kepada dunia. Dunia kita harus ambil, namun sekedar untuk ibadah. Boleh kita cita-cita punya apa saja, namun bercita-citalah yang Allah tahu. Cita-cita yang terpuji firman Allah adalah bagaimana kita bisa menjaga pernikahan ini agar senantiasa dapat terjalin dengan baik, sehingga kalaupun nanti harus berpisah hanya dengan kematian memisahkannya, maka insya Allah nanti kebahagiaan akan Allah pertemukan di surga Rasul Ta'ala.
Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk salah satu orang yang cinta pada sunnah Rasul, cinta bisa mengamalkan sunnah Rasul dan dapat menjaga separuh agamanya dengan senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, sehingga amalan yang kita harapkan untuk tetap bisa terpenuhi hak Allah kita laksanakan, sehingga Allah akan memberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Terkhusus buat Mas Alafi yang sebentar lagi akan melakukan perjanjian suci. Ini adalah di depan wali dan sekaligus di depan para orang ahli yang didatangi oleh dari pihak kantor urusan agama. Mudah-mudahan Mas Alfi insyaallah yang tinggal 2 hari lagi akan melakukan ijab kabul, Allah meridhoinya. Dan Pak Selamat keluarga yang punya hajat ingin mengadakan resepsi nanti di hari Minggu, hari Sabtu. Mudah-mudahan dari persiapan sampai akhir nanti kiranya Allah meridhoinya dan tidak apa-apa, dan sudah ada harapannya. Mudah-mudahan setelah nikah nanti jadi keluarga yang damai, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan itu saja sekiranya sebelum kita doa, karena permintaan dari sahabat bahwa ada pengantarnya, harapan kita tentu saja kita berkeinginan ingin menjadi orang yang mulia. Orang yang mulia bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tapi adalah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara insyaallah adalah orang yang paling bertakwa, yang senantiasa menjaga amalan sunnahnya, sehingga Allah berkahi dalam rumah tangganya, anak-anak yang saleh-salehah. Kalaupun kita harus mati, dan itulah yang terjadi, kita harus mengaku bahwa kita tidak bisa membela diri hidup selama-lamanya, sudah terbatas. Betapa banyak di antara teman kita yang lebih muda sudah meninggal, tapi hari ini kita masih ada di tengah kita untuk selalu menjaga amalan sunnah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dari Bapak sekeluarga Allah kabulkan. Dan kita tutup dengan doa yang mudah-mudahan rangkaian ibadah kita, seluruh acara dari awal sampai akhir yang tadi juga disipit dengan hiburan marawis dan dalamnya banyak syair-syair dan sholawat, kiranya akan jadi penenang buat kita semuanya, keberkahan akan kita semuanya, dan keselamatan kemudian akan terwujud buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu kita jadikan hati kita sesaat kepada Allah, mudah-mudahan segala harapan doa kita Allah kabulkan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ورضي الله تبارك وتعالى من صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شكيا حمدا حميدا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم والجلال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بقصر الغايات من جميع مراتب الحياة وموت الممات. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا ونيتنا لا يقبل كشف من أمرنا. اللهم طول عمرنا مع الأعمال الصالحة وصيئ جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا واسع رزقنا وإن خير ربنا ومن الشر بعيد
حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب زوجاتنا وذنوب أولادنا وذنوب إخواننا وذنوب إخوتنا وذنوب أسرتنا وذنوب أنanda alfi. Khusus Bapak Selamat ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جناتي. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. بارك الله لك وجميعا بينكم في خير. اللهم ألف بينهما ذاك أنت بين آدم وهوى وألف بينهما كما بين إبراهيم وسيدي سارة بينهما هذا بين يوسف والإخاء بينهما هذا وخديجة الكبرى. نسأل الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الكون يا مانع يا خير يا حق يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. دعواهم فيه سبحانك اللهم تحيات السلام وآخر دعواهم الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.